Catat, live hari ini. Berikut jadwal Timnas Indonesia U16 versus Laos Piala AFF 2024. Laga penentuan lolos ke semifinal. Ini strategi Nova Arianto Gilas Laos nanti malam. Rahasia terungkap. Bukan juara ASEAN Cup. Ini target Erick Thohir untuk Timnas Indonesia U16. Targetnya di luar dugaan. Shin Tae-yong full senyum. Tiba di Indonesia dan beri sinyal kuat. Justin Matthew bakal perkuat Timnas Indonesia di putaran ketiga? Bikin geger. Inilah 5 pemain Timnas Indonesia yang masuk bursa transfer Eropa 2024. Salah satunya jadi rebutan klub Italia. Wow, tak main-main. Ternyata ini mimpi besar Ragnar Oratmangoen gabung Timnas Indonesia. Publik bisa merinding mendengarnya. Tampil apik di Liga 1, Malik Rizaldi dirayu banyak klub. Buka-bukaan. Ternyata ini alasan mengejutkan Malik Rizaldi pilih Persebaya Surabaya. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Catat, live hari ini. Berikut jadwal Timnas Indonesia U16 versus Laos Piala AFF 2024. Laga penentuan lolos ke semifinal. Ini strategi Nova Arianto Gilas Laos nanti malam. Laga ini menjadi penting karena menentukan untuk lolos ke semifinal. Pertandingan Timnas Indonesia U16 versus Timnas Laos U16 akan digelar di Stadion Manahan, Surakarta. Sesuai jadwal, laga akan dimulai sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda Asia julukan Timnas Indonesia U16 saat ini berada di posisi aman sebagai pemuncak klasemen sementara Grup A. Meski demikian, pasukan Nova Arianto tetap diwajibkan meraih kemenangan demi menjaga asa mereka lolos dari fase grup. Sebab, berdasarkan regulasi, hanya tim juara dari masing-masing grup yang akan lolos ke babak semifinal. Sementara satu slot lainnya akan diisi runner-up terbaik. Untuk itu, Timnas Indonesia U16 yang masih menjaga tren positif dengan menyapu bersih kemenangan di 2 laga awal, harus kembali tampil maksimal di laga pamungkas nanti. Poin penuh atas Laos U16 membuat Mirza Firjatullah dan rekan-rekan bisa memastikan diri ke babak semifinal tanpa berharap hasil pertandingan dari grup lain. Jelang laga kontra Laos U16, pelatih Timnas Indonesia U16, Nova Arianto mengatakan timnya sudah melakukan persiapan, termasuk mempelajari permainan lawan. Kami mengawasi atau melihat video dari tim Laos, kata Nova Arianto. Kami melakukan evaluasi termasuk mengenai strategi apapun. Kita akan lihat nanti karena kita akan melihat kondisi pemain, karena formasi mengikuti pemain siapa yang bisa tampil. Jadi, menyesuaikan situasi dan kondisi pemain, tukas Nova Arianto. Rahasia terungkap. Bukan juara ASEAN Cup. Ini target Erick Thohir untuk Timnas Indonesia U16. Targetnya di luar dugaan. Erick Thohir tidak menargetkan untuk juara Piala AFF U16 bagi skuad Garuda Muda asuhan Coach Nova. Target Erick Thohir untuk Timnas Indonesia U16 malah lebih tinggi lagi dibandingkan dengan hanya sekedar Piala ASEAN Cup Baus. Target tersebut dipasang ketua PSSI tersebut setelah melihat permainan Timnas Indonesia U16 saat melawan Singapura dan Filipina. Erick Thohir kagum dengan skema permainan, mentalitas, dan fisik para pemain asuhan Coach Nova. Timnas Indonesia U16 memang saat ini sedang mengikuti turnamen ASEAN Cup. Turnamen tersebut diselenggarakan di Solo, Indonesia. Pada pertandingan pertama, skuad asuhan Coach Nova berhasil menundukkan Timnas Singapura. Bermain di depan ribuan supporter di Stadion Manahan Solo, Garuda Muda menampilkan permainan yang apik. Mereka berhasil menguasai permainan sejak awal laga dan bermain Spartan sampai akhir pertandingan. Kemenangan 3-0 didapatkan oleh Timnas Indonesia U16 saat melawan Singapura. Pada pertandingan kedua, Timnas Indonesia U16 kembali meraih hasil positif dengan menumbangkan Timnas Filipina. Bermain dengan skor kacamata di babak pertama, Coach Nova berhasil membuat perubahan signifikan saat jeda babak kedua. Alhasil,
Permainan timnas Indonesia U16 meningkat dan akhirnya bisa mengakhiri laga dengan kemenangan 3-0. Kemenangan dengan permainan apik membuat PSSI khususnya Erick Thohir gembira. Dia kemudian langsung memberikan target besar kepada Coach Nova dan para pemain timnas Indonesia U16. Target tersebut adalah untuk lolos Piala Dunia U17. Timnas Indonesia yang pernah bermain di Piala Dunia U17 lewat jalur tuan rumah harus bisa kembali tampil namun lewat jalur prestasi. Jika tahun lalu timnas kita lolos ke Piala Dunia khusus talenta muda karena tuan rumah, maka kali ini harus bisa rebut tiket dengan jalur prestasi, ucap Erick Thohir. Erick Thohir yakin bahwa timnas asuhan Coach Nova bisa melangkah sejauh itu. Asalkan ada persiapan yang matang dan momentum yang baik. Dengan persiapan yang saya nilai cukup, mereka punya momentum untuk mewujudkan itu, tambah Erick Thohir. Target yang diberikan oleh Erick Thohir sebenarnya bukan mustahil dilakukan. Pasalnya, di Piala Dunia U17, benua Asia atau AFC memiliki jatah 9 negara. Dan 9 negara tersebut akan diambil dari mereka yang berprestasi di Piala Asia U17 nanti. Melihat perkembangan dan momentum timnas Indonesia, bukan mustahil jika Coach Nova dan anak asuhannya bisa tembus ke Piala Dunia U17. Shin Tae-yong full senyum. Tiba di Indonesia dan beri sinyal kuat. Justin Matthew bakal perkuat timnas Indonesia di putaran ketiga. Shin Tae-yong dijamin bahagia jika timnas Indonesia ketambahan pemain berkualitas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama-nama seperti Ulla Romeni, FC Utrecht, dan Kevin Dix, FC Copenhagen, diharapkan pencinta sepak bola tanah air dapat memperkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Medio pekan lalu, penyerang FC Volendam U21, Mauro Zijlstra, terang-terangan ingin memperkuat timnas Indonesia. Runner-up top skor Liga Belanda U21 2023 hingga 2024 itu mengatakan bakal menerima tawaran bermain untuk timnas Indonesia. Namun, secara usia Mauro Zijlstra masih sangatlah muda, yakni 19 tahun. Cukup riskan bagi Shin Tae-yong mengandalkan pemain belasan tahun ketika skuad Garuda dihadapkan dengan negara-negara top Asia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bisa dibilang, Shin Tae-yong membutuhkan pemain matang demi memberikan ancaman bagi lawan-lawan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gelandang serang yang juga biasa bermain sebagai winger FC Noah, Justin Matthew, dapat dikedepankan untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Pesepak bola 28 tahun itu seakan memberi kode siap memperkuat timnas Indonesia. Kode itu ditampilkan Justin Matthew di akun Instagramnya. Ia mengambil foto berada di pesawat sambil menaruh emoji bendera Belanda yang diarahkan ke bendera Indonesia. Banyak arti memang dari unggahan tersebut. Justin Matthew bisa saja dalam perjalanan dari Belanda ke Indonesia, atau yang bersangkutan siap berganti kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Jika Justin Matthew benar akan memperkuat timnas Indonesia, lini serang skuad Garuda praktis semakin kuat. Bersama FC Noah yang mentas di Liga 1 Armenia 2023 hingga 2024, Justin Matthew mengemas 4 gol dan 7 assist dari 33 pertandingan. Sebelum memperkuat FC Noah, sejumlah klub pernah diperkuatnya. Bahkan bersama Willem II, Justin Matthew sempat mencatatkan 4 penampilan di Liga 1 Belanda pada 2015 hingga 2016. Bikin geger. Inilah 5 pemain timnas Indonesia yang masuk bursa transfer Eropa 2024. Salah satunya jadi rebutan klub Italia. Pemain timnas Indonesia turut meramaikan bursa transfer musim panas di Eropa yang mulai bergeliat bulan ini dan kemungkinan akan ditutup pada September 2024. Sejauh ini, ada 5 nama pemain timnas Indonesia yang banyak dibicarakan akan pindah klub. Berikut adalah 5 nama tersebut. Kontrak Marcelino Ferdinand dengan klub Liga Belgia Kasta kedua, KMSK Deinze, berakhir pada 30 Juni 2024. Pemain berusia 19 tahun tersebut diperkirakan akan melanjutkan karir di Eropa musim ini. Rumor mengindikasikan bahwa Ferdinand akan bermain di Inggris bersama Oxford United.
yang dimiliki oleh Ketua Umum PSSI saat ini, Erick Thohir. Pemain 27 tahun itu bermain untuk Fortuna Sittard musim lalu sebagai pemain pinjaman dari FC Groningen. Tetapi Fortuna Sittard tidak tertarik untuk melanjutkan peminjamannya yang berakhir pada 30 Juni 2024. FC Groningen juga telah mengonfirmasi bahwa mereka akan melepas pemain yang telah 3 kali memperkuat timnas Indonesia. Namun, hingga saat ini, belum ada minat dari pemain 27 tahun tersebut. Nathan Choeon dipinjamkan ke SC Heerenveen oleh Swansea City pada musim dingin lalu. Namun masa peminjamannya berakhir pada 30 Juni 2024. Berita terbaru menyebutkan bahwa Nathan diperkirakan akan dipinjamkan ke FC Emmen untuk musim depan, seperti yang dilaporkan beberapa media Belanda. Rumor transfer paling mencuat dari skuad timnas Indonesia adalah mengenai Jai Itzes, yang menjadi target utama Torino, tim rival sekota Juventus. Torino sedang dalam negosiasi dengan pelatih mereka saat ini di Venezia, Paolo Vanoli. Transfer Jai Itzes diakini sebagai bagian dari kesepakatan untuk merekrut Paolo Vanoli sebagai pelatih mereka musim depan. Selain Torino, Parma juga tertarik pada Jai Itzes, yang berasal dari Mierlo. Saat ini belum ada kepastian mengenai klub mana yang akan Jai Itzes tempati untuk musim depan. Tom Haye menjadi sorotan di bursa transfer setelah kontraknya dengan SC Heerenveen berakhir pada 30 Juni 2024. Pada bursa transfer musim dingin 2023-2024, Haye diminati oleh Como, klub Italia yang dimiliki oleh orang Indonesia. Namun, kepindahan Haye dibatalkan oleh klub tersebut dan dia dilepas secara gratis. Saat ini, belum ada kepastian mengenai klub mana yang akan menjadi tujuan pemain berusia 29 tahun ini untuk musim 2024-2025. Wow, tak main-main. Ternyata ini mimpi besar Ragnar Oratmangoen gabung timnas Indonesia. Publik bisa merinding mendengarnya. Ragnar Oratmangoen tidak sembarangan bergabung dengan timnas Indonesia. Ia punya sebuah mimpi besar bersama Garuda. Nama Ragnar Oratmangoen kini begitu beken di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Tak lain dan bukan, penampilan ciamiknya bersama timnas Indonesia adalah pemicunya. Terakhir, Oratmangoen turut berjasa saat Indonesia mengalahkan Filipina dalam laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 11 Juni 2024, ia mengantar Indonesia menang dengan skor 2-0. Saat itu, Oratmangoen bermain selama 84 menit. Selama itu pula, ia tampil sebagai motor serangan Indonesia yang berbuah 2 gol pada menit ke-32 dan 56. Hasil itu jadi pencapaian manis bagi Oratmangoen. Bagaimana tidak, kemenangan Indonesia yang diwarnai oleh aksinya membawa anak-anak asuh pelatih Shin Tae-yong lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, hal yang baru pertama kali terjadi dalam sejarah. Pencapaian itu sekaligus semakin mendekatkan Oratmangoen dengan mimpi besarnya bersama Indonesia. Oratmangoen merupakan pemain naturalisasi Indonesia yang resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak Januari 2024. Pemain kelahiran Belanda berdarah Kepulauan Tanimbar, Maluku itu disahkan menjadi WNI bersama rekannya di lapangan, Tom Haye. Setelah menjalani pengambilan sumpah dan janji setia pewarganegaraan Republik Indonesia di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham, DKI Jakarta, Senin, 18 Januari 2024, lalu, Oratmangoen sempat mengutarakan hal yang menjadi mimpi besarnya bersama Indonesia, yakni berlaga di Piala Dunia. Saya sangat senang. Saya mengambil sumpah dan itu benar-benar terjadi. Saya ingin mencapai Piala Dunia tentunya, bersama timnas Indonesia. Bisa membantu tim yang dihuni pemain muda, kata Oratmangoen dalam keterangan tertulis PSSI. Kini, langkah Oratmangoen semakin dekat menuju mimpinya. Sebagaimana diketahui, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan memberikan tiket lolos langsung ke putaran final bagi 6 tim yang menempati 2 posisi teratas di setiap grup, di mana akan ada 18 tim yang dibagi ke dalam 3 grup. Meski semakin dekat dengan mimpinya,
bukan berarti langkah Orat Mangoen akan mudah. Sebab, persaingan di putaran ketiga dipastikan bakal lebih berat dibandingkan tahap sebelumnya. Orat Mangoen dan rekan-rekannya pun punya tugas berat untuk bersaing di putaran ketiga. Ini juga sebagaimana telah disampaikan oleh Shin Tae-yong selaku pelatih. Memang kami sudah lolos ke ronde 3, dan tidak ada lawan yang mudah bagi kami. Apalagi tim kami berada di ranking 134. Jadi bisa dibilang kita tim yang paling lemah, kata Shin. Tapi saya akan tetap berusaha mencapai mimpi saya, dan kami tidak akan mudah menyerah. Kami akan mempersiapkan tim ini agar semakin baik dan berusaha semaksimal mungkin di putaran 3. Lanjut pelatih asal Korea Selatan tersebut. Akankah Orat Mangoen mampu mewujudkan mimpi besarnya bersama Indonesia? Kita nantikan saja. Tampil apik di Liga 1, Malik Rizaldi dirayu banyak klub. Buka-bukaan. Ternyata ini alasan mengejutkan Malik Rizaldi pilih Persebaya Surabaya. Malik Rizaldi sempat jadi incaran banyak klub Liga 1 sebelum bergabung ke Persebaya Surabaya. Maklum saja, dia jadi pemain lokal dengan statistik mengesankan di Liga 1 2023-2024. Malik Rizaldi mencatatkan performa hebat selama membela Madura United di Liga 1 2023-2024 dengan menjadi pemain lokal tertajam. Dia berhasil mencetak 13 gol dan 4 assist dari 36 pertandingan bersama Laskar Sapeh Kerap. Berbagai tawaran datang. Lantas mengapa Malik memilih bergabung dengan Persebaya? Persebaya yang paling serius memberi tawaran dan punya target tinggi. Saya targetnya banyak berkontribusi, banyak untuk Persebaya dan membawa Persebaya lebih baik lagi, kata Malik Rizaldi. Winger berusia 27 tahun itu tercatat membawa Madura United meraih titel runner-up Liga 1 2023-2024 sampai akhir Mei 2024. Laskar Sapeh Kerap kalah agregat 1-6 dari Persib Bandung dalam final Championship Series. Dia harus bertanding sampai 31 Mei 2024 dalam laga final Championship Series Liga 1 2023-2024. Performa apik bersama Madura United membuatnya mendapat panggilan Shin Tae-yong untuk bergabung Timnas Indonesia. Setelah itu, Malik juga langsung membela Timnas Indonesia melawan Tanzania pada 2 Juni 2024. Malik berada di Jakarta untuk mengikuti agenda skuad Garuda dalam lanjutan Grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Sayangnya, Malik Rizaldi tidak dimainkan di dua laga resmi itu. Dia mendapat jatah libur lebih banyak dari Persebaya karena sempat menjalani agenda pada Timnas Indonesia. Dia akhirnya menjalani latihan perdana bersama Persebaya, Selasa, 25 Juni 2024. Malik kemudian menjalani agenda padat selama latihan di lapangan Thor mulai hari ini. Senang bisa latihan bersama Persebaya, anak-anaknya juga welcome semua. Berlatihnya juga. Kalau sama anak-anak udah banyak yang kenal, ujar Malik. Keberadaan Malik melengkapi trisula lini depan Persebaya. Dua posisi lain sudah dihuni oleh pemain asing, masing-masing winger Bruno Moreira dan striker Flavio Silva. Malik tercatat sebagai pemain didikan Akademi WCP Gresik. Karir profesionalnya dimulai dengan membela PS Timah Babel mulai 2017. Dia juga pernah berseragam Persegres Gresik pada 2018. Setelah itu, karirnya dihabiskan bersama klub-klub Liga 1 yang berbasis di Jawa Timur. Di antaranya adalah Persela Lamongan 2019 hingga 2022 dan Madura United 2022 hingga 2024. Keputusannya bergabung Persebaya jelang Liga 1 2024-2025 menambah lengkap perjalanan karirnya bersama klub Jawa Timur. Malik diprediksi akan jadi winger andalan untuk menambah daya gedor lini depan Persebaya.